Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Aulia, anggota kelompok PKH C1. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang sudah kami buat tentang kerusakan pada pohon pinus di hutan Kota Banjarbaru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kerusakan tanaman ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu tentang tanaman ini. Pohon pinus atau yang bisa dikenal dengan nama tusam memiliki nama latin Pinus mercusii. Pohon pinus ini berasal dari famili Pinaceae. Pinus termasuk ke dalam kategori tanaman yang cepat tumbuh atau fast growing species. Terlebih lagi, pohon pinus tidak memerlukan syarat-syarat tempat tumbuh yang khusus, sehingga mudah untuk dibudidayakan, termasuk pada tempat yang kering, sehingga cocok untuk reboisasi. Bentuk daun pinus ini memiliki kesamaan dengan daun cemara, sehingga banyak orang yang salah memahami bahwa pinus adalah cemara atau sebaliknya. Daun pohon cemara dan pohon pinus sama-sama berbentuk jarum, namun sebenarnya kedua bentuk tersebut berbeda. Tidak hanya kayunya saja yang dapat dimanfaatkan, getah yang dihasilkan oleh pohon Pinus mercusii ini juga dapat diolah menjadi gondorucum atau terpentin. Nah, itu tadi pengenalan tentang Pinus mercusii. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang pembahasan kerusakan pada pohon pinus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah teman-teman, pada video kali ini setelah teman-teman tadi kan udah mendengar pohon pinus itu apa. Nah di video kali ini saya sebagai Taswaniat Maja dari kelompok PKH C1 akan menjelaskan tentang latar belakang pemilihan pohon pinus di Kota Banjarbaru. Pohon pinus atau yang dikenal dengan pohon tusam memiliki berbagai macam manfaat maupun dari segi ekologis dan ekonomis. Kalau tinjau dari segi ekologisnya, pohon pinus ini berfungsi sebagai pencegah erosi dan banjir. Apabila secara ekonomis, pohon dengan kerusakan daun-daun tunas, bentuk tajuk yang berubah bawah, luka terbuka, cabang patah karena pinus bermanfaat sebagai penghasil kayu dan getah. Kesehatan pada pohon pinus ini tentunya perlu perhatian khususnya dari pemerintah kota di Banjarbaru maupun pengelolanya agar pohon tersebut tidak merana dan selalu menaungi pengunjung yang berkunjung di hutan pinus tersebut. Baik, setelah penjelasan latar belakang, berikut akan dijelaskan oleh teman saya tentang penyebab kerusakan pada pohon pinus yang ada di Banjarbaru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa alias Sarifah Balkis, anggota kelompok PKH C1. Di sini, kita akan membahas penyebab kerusakan pada pohon pinus. Penyebab kerusakan pada pohon pinus memang cukup beragam kerusakannya karena rata-rata penyebabnya bisa dikarenakan faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik biasanya disebabkan oleh aktivitas organisme seperti serangga dan jamur. Sedangkan faktor abiotik disebabkan oleh kondisi alam seperti cuaca dan iklim. Berdasarkan hasil pengamatan pada yang telah dilakukan pada sekian banyak pohon pinus, maka lokasi kerusakan pohon pinus terbanyak pada bagian akar dan batang sebelum cabang dengan jumlah sebanyak 78 karena pada bagian tersebut paling rentan terserang berbagai macam organisme, serangga seperti rayap. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, pada bagian batang bawah pohon ada yang dijadikan serang kelulut. Bahkan, salah satu pohon ada juga yang ditumbuhi oleh tubuh buah jamur serta banyak sekali ditemukan luka-luka terbuka yang kebanyakan disebabkan oleh ulah manusia. Nah, itu adalah penyebab kerusakan pohon pinus pada lokasi Kota Banjarbaru. Selanjutnya, kita akan masuk pada dampak kerusakan pada pohon pinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Asaukani, anggota kelompok PKH C1. Karena tadi kita sudah membahas tentang penyebab kerusakan pada pohon pinus, sekarang saya akan menjelaskan dampak kerusakan yang diterima pohon pinus ataupun alam sekitarnya. Kerusakan pada pohon pinus yang dominan adalah disebabkan oleh luka dengan jumlah sebanyak 83 dan patah cabang dengan jumlah 78. Luka pada pohon pinus memang paling banyak ditemukan karena saat pengamatan banyak sekali luka terbuka yang terpampang jelas. Luka terbuka adalah suatu luka atau serangkaian luka yang ditunjukkan dengan mengelupasnya kulit atau kayu bagian dalam yang telah terbuka. Sedangkan patah dan mati pada cabang ini paling banyak kedua ditemukan karena sering terjadi hujan yang mengakibatkan tumbuhnya berbagai macam parasit dan jamur yang bisa menyerang bagian cabang yang mengakibatkan lapuk dan lemahnya cabang sehingga pada bagian tersebut sangat mudah sekali patah apabila ditiup angin yang kencang. Itu tadi adalah
sedikit penjelasan dampak kerusakan yang diterima oleh pohon pinus. Selanjutnya akan dijelaskan cara penanganan terhadap kerusakan pohon pinus oleh teman saya. Terima kasih. Oke, setelah kalian mengenal pohon pinus dan kerusakan yang terjadi pada pohon tersebut, sekarang kita akan membahas cara penanganan serta pengendaliannya. Dengan saya Naufal Badrabani, selaku Ketua Kelompok Anggota PKHC1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, ternyata penyebab kerusakan utama dari pohon pinus memang benar disebabkan oleh umur pohon dan kondisi fisik pohon yang terus bertambah. Dan juga penjelasan ini sejalan dengan pendapat peneliti yang menjelaskan bahwa pohon yang berdiameter besar cenderung mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tekanan mekanik dari lingkungan sekitarnya. Umur pohon yang semakin tua, pertumbuhan fisiologis pohon semakin besar pada tempat tumbuh yang terbatas, serta pengaruh polusi udara yang terakumulasi sepanjang pertambahan umur pohon tersebut. Banyaknya aktivitas organisme, serangga, dan juga manusia juga turut menunjang kerusakan pada pohon pinus, seperti aktivitas rayap yang memakan rongga pada batang pohon pinus sampai pada keisengan manusia, dan kegiatan pembangunan yang terjadi di sekitar lingkungan hutan kota pinus, serta keadaan cuaca yang seperti hujan dan angin yang bertiup kencang yang dapat menyebabkan patah cabang. Hal ini juga didukung oleh lemahnya kondisi cabang atau cabang yang lapuk. Nah, untuk pengendaliannya bisa dengan cara memilih serta merawat pinus dengan tepat, menggunakan metode penanaman dengan lengkap, menghindari spesies yang rentan, serta pengendalian preventif. Nah, itu tadi adalah penjelasan penanganan kerusakan pada pohon pinus. Dikarenakan materi yang kami sampaikan sudah mencapai akhir, saya selaku ketua serta anggota kelompok PKHC1 pamit undur diri. Apabila ada kurang dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.